Shalom jemaat Tuhan, apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, dalam morning class kemarin kita sudah belajar 4 hal, yaitu bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Maka langkah awal pertama dibutuhkan satu keputusan, dan kemudian tekad, disiplin, dan ketergantungan. 4 hal ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan seorang Kristiani. Keputusan, decision, determination, tekad, disiplin, dan depending, ketergantungan. Sangat penting sekali Bapak Ibu. Luar biasa hambanya Evangelis Novelik Samuel telah memberkati kita. Biarlah kita berusaha untuk menjadi seperti Kristus. Dalam perjalanan hidup kita menjadi seperti Kristus. Dimanapun kita berada, kita menjadi seperti Kristus. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan melanjutkan pada hari ini dari ibadah mujizat yang sudah saya bagikan kepada saudara tentang bagaimana Naaman disembuhkan. Kemarin sudah saya bagikan tentang Naaman. Tapi pada hari ini dalam morning class ini saya mau bagikan tentang 2 pribadi pemenang. 2 pribadi yang lain yang menjadi kunci kemenangan daripada Naaman. Kita mau belajar dari 2 pribadi ini saudara. Tidak dua-duanya menjadi kunci kemenangan, tetapi kita akan melihat perbandingan dari 2 pribadi ini. Yang pertama dari seorang gadis yang tinggal di rumah Naaman, yang menjadi pembantu orang kerja, budak di rumah Naaman. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, dikatakan ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kita melihat bagaimana Naaman, seorang panglima perang, panglima tentara Aram, kesayangan daripada Raja Aram. Karena dia menjadi tangan kanan Raja Aram, memberikan kemenangan-kemenangan dalam setiap peperangannya. Tapi sayangnya orang yang gagah perkasa ini kemudian sakit kusta. Sakit kusta. Dan kita tahu pada zaman itu sakit kusta itu adalah penyakit yang dikucilkan, penyakit yang tidak dianggap, orangnya dibuang. Mereka harus tinggal di luar kota. Mereka diasingkan. Dan penyakit ini menggerogoti sedikit demi sedikit. Mulai dari 1 titik putih lama-lama makin besar sampai akhirnya dia bisa membuat jari-jari ini copot. Bahkan saya pernah lihat orang yang hidungnya copot karena dimakan oleh kusta tadi. Kusta tadi. Itu sebabnya pada zaman itu sangat ditakuti penyakit ini. Sangat ditakuti. Dan Naaman menderita dengan sangat. Hebat pun dia, gagah perkasa pun dia. Tapi penyakitnya itu membuat dia menjadi malu dengan keadaan dirinya. Dia butuh kemenangan. Dan kita melihat apa yang terjadi. Ada seorang anak gadis yang merupakan budak di rumah mereka. Anak gadis ini berkata apa? Di ayat 3, 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dengan yakin dan mantap, dia menyampaikan kepada nyonyanya, kepada istri Naaman, sekiranya Naaman pergi kepada nabi yang ada di Samaria, yaitu Nabi Elisa, maka Naaman akan disembuhkan. Dengan satu percaya diri, confident. Bayangkan Bapak Ibu, dia merupakan seorang budak, seorang pembantu,
Tapi ketika dia melihat keadaan yang terjadi di rumah Naaman, dengan segala resiko, dia mengambil keputusan untuk menyampaikan pesan yang sangat berharga untuk tuannya. Agar Naaman mendapatkan mujizatnya, agar Naaman mendapatkan kemenangannya. Saya yakin pasti Naaman sangat menyayangi anak gadis itu. Masih muda. Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya teringat kepada apa kata firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya yakin anak perempuan ini memiliki kehidupan rohani yang sangat baik. Dia terdidik dan terpimpin dengan sangat baik dalam pelatihan iman, dalam kehidupan kerohanian yang sangat baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Itu kata firman Tuhan. Yang lama berlalu, yang baru. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh hambanya Novelik Samuel kemarin, bahwa setelah kau terima Yesus, buat keputusan menerima Yesus, ada tekad yang mengiringinya, maka kemudian ada satu disiplin dan ketergantungan. Dan saya percaya inilah yang terjadi kepada mereka pada zaman itu. Keputusan mereka untuk menyembah kepada Yesus membuat dia mulai menjalani kehidupan rohani yang semangat dengan penuh disiplin dan menjadi ketergantungan karena keadaan. Mereka melewati begitu banyak. Disiplin yang dilakukan oleh anak gadis ini menuntun dia memiliki iman yang teguh. Ketergantungan kepada Tuhan membuat dia memiliki iman yang teguh. Ada hubungan yang terjadi. Itu sebabnya dengan penuh berani dia bisa berkata, pergilah, kunjungilah nabi yang ada di Samaria. Tuhan pasti menolong, menyembuhkan. Luar biasa iman daripada anak gadis ini. Tapi di sisi yang lain kita melihat dengan apa yang terjadi kepada Raja Israel. Ketika Raja Aram mengirimkan surat kepada Raja Israel, dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kusanya. Tapi sungguhnya perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Saudara lihat perbandingan antara anak gadis tadi dengan seorang raja, seorang pemimpin Israel yang menyebut dirinya percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan yang hidup. Tapi ketika dia menghadapi tantangan seperti itu, saudara lihat bahwa Raja Aram tidak mengajak perang dia. Dia hanya meminta supaya panglima ini disembuhkan oleh hamba Tuhan yang ada. Kadang-kadang keadaan yang terdesak membuat kita lupa banyak hal. Dia lupa bahwa di Samaria itu tidak jauh dari istana dia, ada seorang nabi yang bernama Elisa. Dan nabi ini sudah terbiasa melakukan mujizat-mujizat. Tetapi perjalanan hidup kerohanian seseorang itu menentukan tentang bagaimana cara dia bersikap. Ada orang yang hanya mengingat Tuhan ketika dia membutuhkan sesuatu, ketika dia sedang ada di dalam masalah, ketika dia sedang ada di dalam pergumulan, baru cari Tuhan atau hamba Tuhan. Tapi ketika semua keadaan baik-baik, dia lupa dengan hamba Tuhan. Dia lupa bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga lupa dia dengan hamba Tuhan yang bernama Elisa. Tapi ketika Elisa mendengar, Elisa mengirimkan pembantunya.
katakan kepada raja supaya mengirim orang itu kepadaku. Sikap respon dua orang ini, antara anak gadis dengan raja ini sangat penting untuk membantu kita menjadi pemenang-pemenang. Bagaimana responmu ketika engkau sedang ada di dalam pergumulan? Bagaimana responmu ketika engkau sedang ada di dalam masalah? Ini penting sekali. Apakah engkau akan bersikap dengan baik dan akhirnya memuliakan Tuhan? Atau engkau respon seperti Raja Israel tadi, mengoyakkan bajunya, marah. Wah, ini dia orang cari berantem, ini orang cari gara-gara. Respon kita menentukan mujizat kita, menentukan keberhasilan kita, menentukan kemenangan kita. Dan respon orang yang ketiga, walaupun tadi di awal saya katakan dua orang, tapi saya tiba-tiba diingatkan untuk juga membicarakan tentang Naaman. Bagaimana respon Naaman? Naaman ini seorang pejabat, seorang panglima, seorang yang sangat dikenal, punya uang yang banyak. Juga ketika akhirnya berjumpa dengan Elisa, bahkan Elisa tidak keluar dari rumahnya untuk berbicara. Hanya pembantunya dikirim, disuruh pergi berendam 7 kali di Sungai Yordan. Sempat marah, emosi. Ini hamba Tuhan ini tidak datang berjumpa dengan aku. Dia lupa, dia nggak tahu siapa aku. Tapi kemudian dia mendengar nasihat daripada hambanya, pembantunya. Dan saya yakin pasti dia juga masih teringat dengan perkataan daripada anak gadis yang bekerja di rumahnya. Iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Ketika kita belajar mendengar itu akan menolong kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ayat 22, 1 Samuel 15. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mendengar dan memperhatikan sangat baik. Naaman hampir kehilangan kesempatan mujizatnya. Tapi ketika dia mulai merendahkan hatinya, sekalipun itu hanya perkataan suruhan hambanya, budaknya, tapi dia belajar mendengar. Dan dia mulai melakukan, dan itu menyelamatkan dia. Mujizat terjadi dalam hidupnya. Demikian juga ketika engkau belajar mendengar, tidak mengutamakan egomu, keakuanmu, maka engkau akan lihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Kemenangan-kemenangan menjadi milikmu. Wanita tadi, anak kecil tadi, perempuan kecil tadi, sekalipun dia berada di dalam pembuangan, kerja di rumah orang dalam perbudakan, tapi dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Dan hubungan yang erat dengan Tuhan itu bahkan bekerja sampai menjangkau pemimpinnya, bosnya, majikannya. Dan saya yakin setelah majikannya pulang, dia akan sangat disayangi. Dan mungkin saja dia akan dibebaskan dari budak. Kemenangan juga menjadi milik dia. Oleh sebab itu bersemangatlah, bangun hubunganmu dengan Tuhan, maka kemenangan juga menjadi milikmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah anak-anakmu diberkati dengan firman-Mu pada hari ini. Kami sudah belajar dari melihat kehidupan orang-orang di sekitar kami, bahkan orang-orang yang ada dalam firman Tuhan. Respon mereka terhadap masalah,
tindakan mereka terhadap masalah akhirnya menjadi kunci kemenangan mereka. Demikian juga ketika kami belajar kebenaran ini, biarlah kami juga dikuatkan dan dimenangkan senantiasa. Kami bersyukur untuk malam ini, dan biarlah Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati hidup mereka sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, tetap semangat dan stay safe. God love you.